Pertarungan Dewi Racun dan Indrajit berlangsung dengan serunya. Mahesa tidak berdaya dari narasi artis mengisahkan tentang Mahesa yang terkena racun Dangsa Telu. Nasibnya bagai di ujung tanduk. Berbagai kejadian dialaminya. Untung ada yang menolongnya, mulai dari Dewi Racun, Gandasuli, Kalakondang, Sawung dan Bondan, serta yang lainnya. Dalam konten kompilasi Mak Lampir episode ke-13 ini, dibuatkan gabungan beberapa seri, sehingga pemirsa bisa menikmati secara mudah dan berurutan. Selamat menyaksikan. Pedang malaikat, ambil. Jaga Mahesa. Hebat juga pemuda itu. Ganteng lagi. Mereka saling serang pukulan-pukulan maut jarak jauh. Akan kuat melawan si Grandong, Racun. Grandong? Pemuda itu kan jelmaannya si Grandong. Pantas, kesaktiannya luar biasa. Mahesa tidak berdaya. Pertarungan Dewi Racun dan Kiai Bantaran berjalan dengan serunya. Sawung. Ya, Ayah. Minggir. Tapi, Ayah. Minggir. Sawung lantas menyingkir. Mahesa. Iya, Ayah. Jawab pertanyaan Ayah dengan jujur. Iya, Ayah. Apa benar kamu pernah masuk ke rumah gurumu, Kiai Ageng Bantaran? Benar, Ayah. Sembara menampar Mahesa. Apa salahnya? Diam, Dinda. Aku rela kehilangan anak macam dia. Kanda, tapi jelaskan dulu apa salahnya. Jelaskan. Dinda, dengarkan penjelasan Mahesa. Dengarkan. Ayo, Mahesa. Iya, Ayah. Mahesa, kau pernah masuk kamar gurumu di Padepokan Linggabuana? Benar, Ayah. Pernah membuka lemari dan mengambil tasbih pusakanya? Benar, Ayah. Tasbih apa namanya? Tasbih langit, Ayah. Dinda, sekarang Dinda dengar sendiri pengakuannya. Kanda tidak ragu lagi. Ikat dia. Diam di tempat. Aku perintahkan kau tidak melawan. Mahesa menurut. Pedangnya. Serahkan pedang.
saja bantu Mahesa ya. Bondan berempati. Ayah sendiri juga bingung. Ayah tahu sendiri kan, Mahesa orang baik. Ya tahu sih tahu, cuma ayah ini sedang bingung. Bingung. Kenapa urusannya jadi ruwet begini? Murid Mak Lampir tampak senang melihat kejadian itu. Kiai, mata Kiai harus segera diobati. Silakan, mari. Bunda, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Saya benar-benar tidak mengerti. Dinda kan sudah dengar sendiri pengakuan Mahesa. Itulah yang terjadi. Begitu tegas keputusan Sembara. Farida, aku minta kamu jangan percaya omongan Sembara. Tapi bagaimana dengan pengakuan anakku tadi, Sir? Aku tidak habis pikir. Kenapa Mahesa berbuat seperti itu? Padahal semenjak kematian Guru Kamasutra, saya dan dia tidak pernah menginjak Lingga Buana ke tempat Kiai Ageng Bantaran. Saya jadi penasaran. Kedua murid itu lantas menyampaikan laporan kepada Mak Lampir. Bagus, bagus. Akhirnya aku bisa membuat Sembara dan Farida menjadi bertengkar. Guru memang hebat. Pasangan serasi itu saling bentak-membentak satu sama lain. Saya benar-benar kaget, Guru, melihat Farida yang begitu lembut bisa berani marah dengan mata yang melotot pada Sembara. Kalau begitu, sekaranglah saatnya kita menculik Mahesa, Guru. Selagi dia dikurung dalam kerangkeng. Buat apa? Biarkan saja sampai Mahesa dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Bukankah Guru sangat menginginkan Mahesa? Kalau sekarang mereka sudah berantakan begitu, biarkan saja. Mereka saling bunuh sendiri. Tapi kalau Mahesa tidak dibunuh dan hanya dihukum saja, bagaimana, Guru? Sudah tentu kita kembali ke rencana semula. Menculik Mahesa. Begitulah rencana Mak Lanjutkan Lampir. pengintaian kalian. Awasi perkembangan Mahesa. Baik, Guru. Farida hendak menemui Mahesa tapi dihalangi. Aku ini mau menemui anakku Mahesa. Maaf, Ndoro. Sudah ada izin dari Guru Sembara. Semlekete. Kalau tidak ada izin, mana mungkin saya sampai kemari. Tapi hanya satu orang, Ndoro saja. Oh, ndak bisa. Saya harus ikut. Tapi Tapi apa? Mau bilang tapi? Hayo. Siapa? Kalian mau ngomong tapi lagi? Oh, saya akan laporkan sama juragan kamu itu, Sembara. Basir mengancam. Ayo buka pintu. buka pintu. Penjaga membuka pintu. Mereka lantas menemui Mahesa. Itu Mahesa. Ibu, Semilekete. Kamu kenapa menjawab pertanyaan ayahmu seperti itu, Mahesa? Memangnya kenapa, Paman? Loh, kenapa kamu menjawab sesuatu yang tidak kamu lakukan? Maksudnya apa, Paman? Mahesa, benar kamu telah memasuki kamar Ki Ageng Bantaran? Iya. Sebelum saya diambil murid oleh Kamasutra, saya kan tinggal di situ, Ibu. Dan saya biasa disuruh untuk memijit dia di dalam kamarnya. Dan kamu mengambil tas bilangnya juga, pusaka milik Kiai Bantaran. Iya. Dia sangat percaya pada saya. Semua barang yang berharga, saya yang disuruh menjaga dan merawatnya. Karena itu saya mengiyakan semua pertanyaan dari ayah. Mahesa mengiyakan semua pertanyaan itu. Anakmu tidak bersalah. Tapi sesungguhnya Memangnya ada itu apa, Paman? dilakukan sebelum Ada jadi sebegini. murid Kamasutra. Diamu itu yang membuat ayahmu semakin marah. Iya, memang benar saya berkali-kali memasuki kamar Kiai dan mengambil tasbih langit setiap kali Kiai mau berwirid. Mahesa anakku, kamu itu dituduh mencuri tasbih langit. Loh, kenapa begitu? Siapa yang menuduh saya seperti itu, Ibu? Kedua-duanya, Mahesa. Katanya kedua kiai itu melihat kamu dan Basir menggunakan ajian Halimun sedang mencuri tasbih langit. Mahesa, itu fitnah apa pembunuhan? Saya baru mengerti sekarang. Itu sebabnya ayah sangat marah pada saya. Ketika saya menjawab yang sebenarnya. Kini Mahesa paham
Ya, Kenapa sudahlah. ayahnya marah Lain kali, besar? kalau ngomong itu jangan ceplas-ceplos. Dipikir dulu, Maesa. Dipikir. Lalu harus bagaimana cara menjernihkan masalah ini? Ya sudah. Semuanya serahkan padaku. Tapi bagaimana caranya? Kalian pokoknya tahu beres. Nanti malam, Sembara ajak ke rumahku. Biar aku bicara 4 mata sama dia. Saya bagaimana, Paman? Apa saya harus melawan? Tidak boleh, Maesa. Tidak boleh. Meskipun dia itu salah, tapi dia adalah gurumu. Dia adalah ayah angkatmu yang harus dihormati. Begini saja, pokoknya kamu tinggal di sini, diam di sini, nanti biar aku sama ibumu yang bereskan ya. Iya. Sabar saja, Maesa ya. Ayo, Farida. Ibu tinggal ya. Mahesa lalu merenung. Sembara sedang mengobati Kiai Bantaran. Supaya racun di dalam darah Kiai bisa ditawarkan. Lama tidak pernah jamu. Sekali jamu campur tanah. Sudah, Sir. Sana pergi, Sir. Sembelih gede. Kamu ngusir aku ya, Sembara? Aku bukan mengusir, tapi aku sedang bekerja. Tolong jangan ganggu. Lama tidak pernah ketemu. Ketemu sekali jadi tukang tanah. Sembara mengusir pasir yang nembang pantun sindiran. Ini apa dia? Berpantun, Kiai. Ajaran gurunya barangkali. Sembara, aku mau minta pedang anakmu. Untuk apa, Kiai? Aku simpan. Di sini juga cukup aman. Aku khawatir kalau disimpan di sini, anakmu akan mengambilnya lagi. Tapi Kiai, dimanapun pedang itu berada, Mahesa tetap akan memburunya. Karena itu anakmu harus dibunuh. Kamu harus tegas, Sembara. Hati pasir berdesir khawatir mendengar bahwa Mahesa harus dibunuh. Hei, ada tugas. Ada apa ya? Ada tugas penting. Tugas apa ya? Tugas satria. Demi kemanusiaan dan kebenaran. Apa itu, Paman? Apa itu, Ayah? Sini. Ayo. Kakakmu dalam bahaya. Dia akan dibunuh. Oleh siapa? Dibunuh? Tidak oleh ayahmu. Tapi atas perintah Kiai Bantaran. Salah apa, Paman? Sebenarnya kakakmu itu tidak salah. Dia itu kena fitnah. Makanya kita harus menyelamatkannya. Fitnah? Bagaimana caranya, Paman? Iya, bagaimana caranya? Kami siap membantu ayah. Pasir punya rencana. Janji bisa? Janji. Saya mendapat berita dari teman yang bisa dipercaya. Bahwa Kama Sutra, pengikut ilmu aliran hitam. Benarkah itu, Kiai? Buktinya, anak sebaik Mahesa bisa menjadi jahat. Kendati belum terbukti benar, telah Kiai menyerahkan Sepuh Mahesa itu kepada Kama membenarkan pertanyaan Sembara. Mahesa bisa menjadi seperti ini. Semua itu salah saya. Saya tidak teliti lebih dahulu. Siapa Kama Sutra sebenarnya? Tiba-tiba bunyi kentongan tanda bahaya. Sembara lari keluar. Guru, rumah Pak Guman terbakar. Siapa pelaku? Nenek. Malampir. Bukan, dia membawa Pak Guman dan membebaskan Mahesa. Apa? Membebaskan Mahesa? Kurang ajar. Ada apa? Tampak Dewi Racun sambil menggendong Mahesa dikeroyok murid-murid Sembara. Ternyata Dewi Racun yang berilmu tinggi mampu menghajar kepungan lawan, kemudian melarikan diri. Sembara yang hendak mengejar berbalik arah karena Farida pingsan.
Dewi Racun kembali dikepung dan bertarung dengan gigihnya. Bahkan dia melontarkan pukulan jarak jauhnya. Datanglah Kiai Bantaran dan Kiai Jauhari. Dewi Racun lantas menghantam kedua kiai itu yang sibuk menghindar, dan kemudian mereka balas menyerang. Dewi Racun menangkis, maka terjadilah adu ilmu sakti yang menegangkan, yang membuat mereka yang berada di sekitar tempat itu merasakan getar yang menyakitkan. Guru tua, aku peringatkan. Aku bisa membuat matamu buta semuanya. Kandasuli mengintai pertarungan itu. Atau kalian pergi dari sini. Cepat pergi dari sini. Dewi Racun mengancam. Serahkan dulu Mahesa kepadaku. Kau lihat sendiri, guru tua. Aku tidak membawa apa-apa. Jangan aku Dewi Racun. Katakan, di mana kau sembunyikan Mahesa? Itu bukan urusanmu. Cepat pergi dari sini. Sebelum kesabaranku habis. Memang aku mau pergi. Tapi dengan membawa Mahesa. Guru tua keras kepala. Iya. Perempuan sakti itu menebar racun. Aku bisa membuat kedua matamu buta, guru tua. Tanpa aku harus beranjak dari sini. Aku akan buktikan itu. Kalau kau tidak segera pergi dari sini. Bagaimana Kiai? Dia tidak main-main. Hindari korban lebih banyak. Mundur. Kiai Jauhari memerintahkan untuk mundur agar tidak mengalami kebutaan, dan mereka pun mundur teratur. Sekarang aku menemukan jagoan anak jagat untuk menjadi muridku. Dewi Racun hendak mengambil Mahesa yang disembunyikan. Kabur! Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku telah melumpuhkan dia dengan racun Gangsa Teluh. Jangankan kabur, berdiri saja tidak bisa. Alangkah terkejutnya dia saat Mahesa tidak berada di tempat semula. Aku bunuh dia. Aku harus mendapatkan Mahesa kembali. Kandasuli mengintai Dewi Racun yang lari mencari Mahesa. Gangsa Teluh, racun jahat yang tidak mungkin diobati, kecuali oleh Dewi Racun sendiri. Kurang ajar. Dia menuduh Gunung Cerdik. Dia memberikan racun Gangsa Teluh agar tidak bisa diobati oleh orang lain. Ternyata Kandasuli yang mengambil Mahesa yang disembunyikan oleh Dewi Racun. Kiai, pedang malaikat hilang. Hilang? Iya. Padahal tempat ini selalu dijaga oleh murid-murid saya. Mereka terkejut. Siapa kira-kira pelakunya? Siapa lagi kalau bukan Dewi Racun? Dewi Racun? Sepertinya dia tidak bawa pedang waktu menghadapi murid-murid kita. Dewi Racun sangat cerdik. Dia bisa menyembunyikan pedang malaikat di mana saja dia mau. Sembara, Sembara. Pasir datang. Wow, kamu bagaimana sih? Wong, ada tamu kok pelit banget. Pelit bagaimana, Sir? Lah ini ada tamu, para kiai lagi. Lah kuenya mana? Sudah kami makan. Tuh piringnya masih ada. Itulah letak kesalahannya kiai. Kalau dia tidak pelit kan, pasti ditambah kuenya. Kan katanya kalau semakin banyak, pahalanya semakin gede. Betul kan Kiai? Hah? Sir,
Pedang malaikat hilang. Pedang malaikat? Pedang malaikat yang mana? Masa kau tidak tahu? Pedang malaikat warisan Kamasutra. Oh, semilik kete. Kok semilik kete? Pedang itu aku taruh di dalam kamar. Ketika hendak aku ambil, pedang itu sudah tidak ada. Wah, tidak salah lagi tuh. Kau tahu siapa yang masuk kamarku? Orang. Ya jelas orang. Siapa bilang kerbau? Jangan-jangan. Pasir mencurigai Kiai Ageng. Jangan-jangan Kiai Ageng sendiri yang mengambilnya. Kau menuduh aku? Oh, tidak. Aku tidak menuduh Kiai. Tapi sekedar curiga kan boleh, toh? Sir, aku baru datang dari hutan. Mana mungkin aku? Jangan kurang ajar, Sir. Masa seorang kiai kau tuduh? Siapa saja yang masuk ke kamarmu harus diselidiki. Baik aku, Bondan, atau Sawung Dana, dan juga istrimu Farida. Semua harus diselidiki. Sudah, Sir, sudah. Kau makin lama makin ngaco. Sudah. Selidik dan waspada itu penting, Sembara. Sudah, Sir. Sekarang tolong kamu keluar. Aku mau bicara dengan para kiai. Ya sudah. Kalau kamu sudah tidak mau percaya sama aku lagi, yang penting aku sudah memberikan saran dan anjuran. Pasir bergegas keluar. Dewi Racun kembali dikepung dan bertarung dengan gigihnya. Bahkan dia melontarkan pukulan jarak jauhnya. Datanglah Kiai Bantaran dan Kiai Jauhari. Dewi Racun lantas menghantam kedua kiai itu yang sibuk menghindar, dan kemudian mereka balas menyerang. Maka terjadilah adu ilmu sakti yang menegangkan, yang membuat mereka yang berada di sekitar tempat itu merasakan getar yang menyakitkan. Tampak Kandasuli memanggul tubuh Mahesa yang tak berdaya. Tiba-tiba ada yang menghantamnya, sehingga Mahesa terpental jatuh. Kandasuli dihantam lagi dan tersungkur. Ternyata dua murid Mak Lampir yang menghantamnya. Bawa kemana Mahesa? Dewi Sendok bertanya. Bukan urusan kalian. Merasa disepelekan, dua gadis muda itu lantas menyerang Kandasuli, dan pertarungan seru tidak bisa dihindarkan lagi. Kandasuli dikeroyok dua murid Mak Lampir. Ketika Kandasuli mengeterapkan ajian Margopati dan menghantamnya, mereka pun sibuk menghindar. Merasa kewalahan, mereka lalu kabur. Mak Lampir mondar-mandir gelisah, menantikan kedatangan muridnya. Kenapa lama sekali? Perkembangan jadi melenceng, Guru. Melenceng bagaimana? Perkiraan kita semua salah, Guru. Kedua murid itu lantas menyampaikan laporan kepada Mak Lampir.
Dewi Racun tidak mengincar pedang malaikat, Guru. Melainkan sama dengan Guru mengincar Mahesa. Apa? Dewi Racun mengincar Mahesa? Bahkan dia berhasil menculik Mahesa. Mak Lampir terkejut. Tapi diculik lagi oleh Ganda Suli. Diculik Ganda Suli? Iya. Kenapa jadi kacau balau begini? Dewi Racun membawa Mahesa ke suatu tempat, Guru. Karena dia harus menghadapi anak buah Sembara dan murid-murid dari Padepokan Linggabuana. Kemudian Ganda Suli datang, Guru, dan Mahesa dibawa kabur. Dibawa kabur kemana? Tidak tahu, Guru, sebab kami dikalahkan oleh Ajian Margopati ketika kami hendak merebut Mahesa. Mereka memang tidak tahu. Aku harus segera bertindak sebelum Dewi Racun menemukan Ganda Suli yang menculik Mahesa. Ganda Suli memasuki goa, kemudian dengan hangat menyapa. Hai. Mahesa menyahut. Dari mana kamu? Beli makanan. Kapan kamu akan membawaku pulang? Lalu bertanya kepulangannya. Keadaan belum memungkinkan. Aku khawatir kita bertemu lagi dengan Dewi Racun. Nanti bisa celaka. Bagaimana keadaan kamu? Masih seperti kemarin. Lemes dan tidak bertenaga. Kira-kira aku terkena racun apa ya? Racun gangsa telu. Tidak ada obatnya. Kecuali oleh si pemberi racun sendiri. Berarti... Ya harus Dewi Racun sendiri. Tidak ada harapan untuk sembuh. Jangan putus asa. Aku akan mencari jalan bagaimana caranya agar kau bisa tertolong. Sabarlah. Ganda Suli dengan sabar dan pintar memberikan semangat pada Mahesa yang lemah. Bahkan gadis itu menyuapinya. Mahesa. Kamu juga cantik. Cantik sekali. Sudah lama aku mencari seorang pemuda seperti kamu. Wanita seperti kamu tidak akan sulit mencari suami. Kamu mau? Gadis cantik ini memercikkan kalimat cinta. Aku tanya, apa kamu mau? Apa jawabmu, Mahesa? Jawab dulu. Ganda Suli memaksa dengan halus. Bagaimana sih? Ditanya diam saja. Tidak tahu. Kok tidak tahu? Iya atau tidak? Mahesa bingung. Paman bagaimana? Paman siapa? Paman Jatmiko. Ada urusan apa dengan dia? Saudara bukan? Suami bukan? Ia mengelak tegas. Dia itu cuma teman biasa. Mendengar itu, Mahesa nampak luluh. Soal rayu-merayu Ganda Suli adalah jagonya. Ganda Suli memang ular yang paling berbisa. Dengan tipu dayanya dia berhasil membuat Jatmiko menurunkan ajian Margopati kepada dia. Sehingga sulit bagi kita untuk meringkus Ganda Suli. Dia berkata benar. Aku bisa segera meringkus Ganda Suli. Karena aku mempunyai ilmu yang lebih sakti dari Margopati. Bukan itu yang aku khawatirkan. Lalu, apa yang Guru khawatirkan? Dia membawa Mahesa ke Padepokan Cempakawangi. Padepokan Cempakawangi? Saya baru mendengar padepokan itu. Aku juga baru dengar berita itu dari si Burahong. Bahwa Ganda Suli bergabung dengan Ambalika, ketua Padepokan Cempakawangi. Apakah Ambalika begitu hebat, Guru? Sampai Guru mengkhawatirkannya? Ya, dia perempuan sakti. Akan semakin sulit bagiku untuk merebut Mahesa. Apabila benar Dewi Racun bergabung dengan Ambalika untuk menghadapi aku. Aku tidak sudi bergabung dengan perempuan rakus yang selalu mau menang sendiri. Sudah waktunya aku keluar dari sarang. Aku harus bertindak sendiri untuk membereskan para penghalangku. Brandong, ikut aku. Yang lain menyebar. Mak Lampir marah dan mengajak Grandong pergi. Sini.
Sementara itu, tampak Bondan dan Sawung, mereka berhasil membawa pedang malaikat. Itulah rencana Basir yang dilaksanakan oleh mereka. Kali. Hei, jangan pegang. Kamu lihat pedang yang dibawa anak itu? Ya, kalau diperhatikan dari jauh sepertinya pedang malaikat. Hah? Pedang malaikat? Ya, ayo kita rebut. Ayo. 3 lelaki itu lantas mengejar. Tunggu dia. Mau apa mereka? Tampaknya ada yang terlibat. Heja, apa yang kau bawa itu? Paman lihat apa? Pedang malaikat. Sudah tahu nanya. Hejak, pedang malaikat itu punya kami. Serahkan pedang itu pada kami. Cepat, sebelum kami bertindak kasar. Kalian tukang begal ya? Jangan banyak bacot. Cepat, serahkan pedang itu pada kami. Mau diapakan? Tenang. Nih, ambil. Bondan menaburkan sesuatu ke arah mata lelaki itu. Dia berteriak dan bertelut. Sedang temannya terus mengejar. Heh, ingin seperti kawanmu itu? Kalian ingin mampus rupanya. Asli pedang malaikat. Sudah jodoh kita untuk memilikinya. Kedua lelaki itu menyerang. Bondan dan Sawung melawan sekuatnya. Di sebuah cabang pohon, Kalakondang menyaksikan pertempuran itu. Dia tertawa-tawa. Sesaat kemudian wajahnya menegang ketika Sawung terkena tendangan. Begitu Bondan juga terkena pukulan dan terpental. Tanpa dikomando, Kalakondang meloncat turun lalu menghajar hingga lawan jatuh terjengkang. Kalakondang. Hah? Paman Kalakondang? Paman, mereka orang-orang jahat. Mau merebut pedang itu. Loh, seperti pedang malaikat? Jangan berikan sama dia. Jangan ikut campur Kalakondang. Ini urusan kami. Baut si tebal muka, kau diam dulu. Aku ada perlu sama anak majikanku ini. Pedang malaikat. Pedang ini kan milik Kamasutra. Kenapa dipegang sama kamu? Kalakondang, anak itu mencuri pedang malaikat dari kami. Bohong, pedang itu punya kakak saya, Maesa. Diam kau bocah. Kau yang diam, Laksa. Sudah, lebih baik kau pergi dari sini. Kami punya urusan sendiri dengan anak-anak itu. Hah? Kamu sudah bisa apa? Hah? Berani-beraninya menyuruh aku. Kau kira kami takut sama orang macam kau? Kalakondang dikeroyok berdua, tapi dengan tenangnya dia meladeni, bahkan sambil bercanda. Sudah beberapa kali lawannya menerima pukulan, kemudian mereka kabur. Kakakmu Mahesa ada di mana? Dihukum oleh ayah. Dihukum? Apa perkaranya? Kak Maesa dituduh mencuri tas bilangit pusaka milik Ki Ageng Bataran. Lalu? Lalu Kak Maesa dijebloskan ke dalam kerangkeng. Dan pedang malaikat ini disimpan oleh ayah. Wah, pasti ada yang tidak beres. Lalu mau dibawa kemana? Mau dibawa ke rumah kakek saya, Mbak Karto, di Desa Giri. Bagus. Desa Giri itu cukup jauh. Simpan baik-baik pedang ini ya. Setelah berpesan, Kalakondang pun menghilang.
Bondan terheran-heran karenanya. Hilang. Dia bukan manusia. Bukan manusia, setan. Siluman, tapi siluman yang baik, sahabat ayahku. Pedang ini banyak yang mengincar. Kita cari sesuatu untuk membungkusnya, supaya orang-orang tidak curiga. Dewi Racun sedang berjalan, kemudian duduk. Saat itulah Sawung dan Bondan melintas. Melihat keadaan perempuan di bawah pohon itu, Bondan merasa kasihan. Siapa? Nenek itu mungkin sedang kelaparan. Betul, ayo kita dekati. Mungkin butuh pertolongan kita. Ya. Mereka lantas mendekatinya. Maaf, Nek. Maaf banyak-banyak, Nek. Nenek sepertinya sedang kelaparan. Apa yang bisa kami bantu untuk nenek? Tidak usah bayar, Nek. Tidak usah bilang begitu, Bon. Kalau menolong pasti tidak usah bayar. Biar Nenek tambah yakin kalau kita itu menolong tanpa pamrih. Jadi, bagaimana, Nek? Apa ada yang bisa kami bantu? Syukurlah kalau begitu. Berarti nenek tidak kurang sesuatu apapun. Ini untuk nenek, sekedar penggajal perut. Makanlah, supaya perut nenek tidak kosong. Permisi, Nek. Permisi juga, Nek. Sawung dan Bondan lalu meninggalkan Dewi Racun. Kuenya dikasih semua ya? Iya. Ya, perutku lapar. Ya sudah. Bondan ternyata sedang lapar, tapi kuenya tidak ada lagi. Semua telah diberikan ke nenek tadi. Anak itu seperti tahu kegemaranku. Baiklah, kita tunggu saja di sini. Mudah-mudahan aku bisa bertemu. Mak Lampir dan Kerandong menanti kalau Dewi Racun melintas. Dua anak ini kaget dan takut melihat Kerandong. Pada saat itu berkelebat Dewi Racun, langsung menyerang Kerandong. Dewi Racun, kebetulan aku mencari kau kemana-mana. Ada urusan apa mencari aku, ha? Urusan apa? Kau tidak sadar? Kau telah mengacak-acak wilayahku. Memangnya kau apa, ha? Seenaknya saja membuat batas kekuasaan. Hei Lampir, kau sama juga dengan aku. Aku juga bisa melakukan apa saja yang aku mau. Terjadi pertarungan seru Dewi Racun dan Mak Lampir. Dua nenek sakti itu berlangsung seru. Kandasuli mengintai. Ayo, keluarkan semua kesaktianmu. Kau juga Lampir. Mana kehebatanmu yang digembar-gemburkan di setinggi langit itu? Sebagai ratu ilmu hitam. Wajah cantiknya tampak khawatir. Kenapa dua nenek sakti itu saling bertempur? Aku seharusnya bisa menghentikan pertempuran itu. Aku harus bisa mendamaikan dua nenek sakti agar bisa membantu aku mengejar cita-cita yang besar. Kandasuli ingin melerai perkelahian itu. Bondan kagum melihat kesaktian dua nenek sakti itu. Gadis ini dapat akal. Lihat di sana itu, Bon.
Membisiki apa gadis itu? Dia pasti punya maksud jahat pada Dewi Racun. Kita awasi dia. Ayo. Kanda Suli memanggil Gerandong. Dia datang, lalu gadis itu minta agar Gerandong alih rupa ke Lakondang, yang kemudian memisahkan Mak Lampir dan Dewi Racun. Tidak usah berkelahi, kita bermesraan saja. Maaf guru yang terhormat. Kanda Suli menemui Dewi Racun. Ganda Suli. Ada urusan apa denganku? Saya mau menyampaikan hadiah. Hadiah? Iya. Hadiah yang guru pasti suka. Hadiah apa? Mahesa. Sawung dan Bondan mengintai. Kakakmu dalam bahaya. Apa yang kita harus lakukan? Jangan berbuat apa-apa. Kita dalam kedudukan yang lemah. Kita ikuti saja mereka mau kemana. Apa tujuanmu memberikan hadiah yang sangat kuinginkan itu? Saya mengharapkan kemurahan hati guru. Kemurahan apa? Sudilah kiranya guru mengangkat saya sebagai murid. Oh, itu maksudmu. Baiklah, aku tidak keberatan. Sekarang, di mana Mahesa? Mari ikut saya, guru. Kanda Suli pandai mengambil hati. Sawung dan Bondan mengikuti. Dewi Racun tidak boleh lolos dari tanganku. Aku harus mencari dia sampai ketemu. Masih jauh. Tidak, guru. Dari sini kira-kira 5 pal lagi. Kamu menemukan Mahesa di mana? Di dalam semak-semak, guru. Saya mendengar suara orang merintih. Begitu saya singkap, ternyata seorang anak muda yang tidak berdaya. Lalu, kamu bawa kemana? Tempat persembunyian yang aman. Di sana saya periksa guru. Ternyata dia terkena racun. Saat itu saya baru tahu bahwa dia tawanan guru. Saya kaget sekali, guru. Kaget? Kenapa? Saya menyesal, guru. Menyesal sekali. Seandainya dari awal saya tahu dia tawanan guru, pasti pemuda itu tidak akan saya bawa, guru. Kenapa? Karena sejak lama saya sangat kagum pada guru. Saya memuja dan menghormati guru secara diam-diam. Di dunia ini tidak ada guru yang sehebat guru Dewi Racun. Dewi Racun tersanjung oleh rayuan gadis cantik ini. Bagaimana dengan Mak Lampir? Mak Lampir? Menurut saya, dia tidak ada seujung kuku dibandingkan guru. Pujian maut yang tepat. Kau pantas mendapatkan ganjaran besar dariku. Apa yang kau inginkan dariku? Saya ingin orang yang saya puja hidup bahagia dan berumur panjang. Dan jika melawan musuh-musuhnya selalu menang. Kau pantas mewarisi ilmuku yang paling hebat. Akan aku berikan ilmu racunku padamu. Ditambah lagi ilmu Brajawengi. Kau tidak akan dikalahkan oleh musuh-musuhmu. Kecuali mereka mempunyai Braja Putih. Dewi Racun yang bangga menjanjikan ilmu dahsyat bagi Kanda Suli. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Dengan hati-hati mereka terus membuntuti. Sepertinya aku sering melewati wilayah ini.
Tapi aku baru tahu kalau di sini ada goa. Tidak banyak orang yang tahu, Guru. Di sini tempat yang aman untuk persembunyian. Di sini kau sembunyikan Mahesa? Hah? Betul, Guru. Kau memang hebat. Sejauh ini kau menyembunyikan tawananku. Mahesa ada di dalam gua ini. Lalu bagaimana sekarang? Masuk. Jangan gegabah. Salah perhitungan kita celaka. Jadi bagaimana? Kita tunggu kedua perempuan itu keluar gua. Mereka lalu menunggu di luar goa. Kau mau hidup? Dewi Racun bertanya. Aku bukan orang yang cepat putus asa. Katakan, mau hidup atau mati? Hanya orang yang putus asa yang ingin mati. Kau memang sombong, anak muda. Tapi aku suka dengan sikap beranimu. Siapa gurumu, anak muda? Apa perlu aku jawab? Tentu, untuk meyakinkan aku kalau aku tidak salah pilih untuk menyelamatkanmu. Kiai Ageng Pantaran. Ada yang lain? Kiai Jauhari. Siapa lagi? Kamasutra. Dia kaget, tapi suka dengan pengakuan itu. Kamu memang orang yang aku cari. Kamu murid kesayangan Kamasutra. Tapi sebagai murid Kamasutra, kamu pasti punya tanda. Apa tandamu? Pedang malaikat. Mana? Aku simpan di rumah ayahku. Dewi Racun menatap Ganda Suli seakan untuk meyakinkan. Dewi Racun lantas mengeluarkan obat dan diberikan ke Mahesa. Telan ini. Dudukkan. Setelah Mahesa duduk, Dewi Racun menghentak dan menekan perut Mahesa yang tampak kesakitan. Berbalik. Kemudian menyalurkan hawa murni ke tubuh Mahesa dan akibatnya dia pingsan. Bagaimana, Guru? Kalau tidak ada apa-apa, Mahesa akan tertolong. Maksud Guru? Seharusnya Mahesa makan obat penawar racun itu selama 1 hari. Tapi karena Mahesa kamu bawa pergi, dia hidup tanpa obat penawar racun sedikit pun. Jadi sekarang, Mahesa harus minum obat penawar racun itu tiap hari, berturut-turut selama 30 hari. Kalau tidak, jantungnya akan membengkak dan jiwanya tidak akan tertolong lagi. Mahesa berada di ujung tanduk. Sementara itu Sawung dan Bondan masih menunggu kesempatan di luar goa. Lihat di situ, cukup untuk bekal kita bertahan di sini. Bertahan. Iya, kalau kedua orang perempuan itu tidak keluar juga,
Kita harus bertahan di sini. Satu saat, mereka pasti akan keluar untuk mencari makanan. Mau gimana, Bon? Sawung datang membawa makanan. Bondan nampak kelaparan. Itu dia. Benar saja, tampak Ganda Suli dan Dewi Racun keluar meninggalkan goa. Sekarang waktunya. Ayo cepat, nunggu apa lagi? Sepeninggal mereka, Bondan mengajak Sawung masuk ke dalam goa. Hah? Kak Mahesa? Mereka menemukan Mahesa. Kak Mahesa? Mahesa, kami datang. Bondan dan Kosawung. Ayo cepat, angkat dia sebelum kedua orang perempuan jahat itu kembali lagi. Perempuan jahat yang mana? Mereka orang-orang baik. Ya ampun, jangan-jangan dia sudah terpengaruh oleh kecantikan perempuan itu. Bondan salah tanggap. Banyak waktu. Ayo angkat. Jangan. Ayo. Jangan. Aku tidak mau. Aku sedang diobati. Kau sudah terkena pelet, Esa. Bondan dan Sawung memaksa. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Ayo. Jangan. Ayo. Tolong Dewi Racun. Ganda Suli. Tolong. Mahesa tiba-tiba pingsan. Kamu bunuh Kaisa. Bunuh kamu. Mereka salah paham lalu berkelahi, yang kemudian berbaikan dan membawa paksa Mahesa dari goa dan pergi ke tempat seorang gadis di kampung bernama Puspita. Dan ternyata aku yakin Mak Lampir pasti bisa menandingi racun ciptaan Dewi Racun. Iya, kau benar, Dor. Mustahil Mak Lampir tidak bisa menaklukkan racun ciptaan Dewi Racun. Bondan mendengar pembicaraan tuan rumah yang adalah murid Mak Lampir. Kalau begitu, kita panggil saja Mak Lampir ke sini untuk mengobati Arjuna, si Turangga Seta itu. Iya. Celaka, Mahesa dalam bahaya. Bondan menarik Sawung. Dia hendak memberitahu hal penting agar tidak diketahui Puspita, gadis yang jatuh cinta pada Mahesa. Kau tahu siapa mereka? Tidak. Siapa? Mereka murid-murid Mak Lampir. Hah? Jadi ayahnya Puspita dan kawan-kawannya itu murid Mak Lampir? Iya. Itu musuh besar ayah dan ibuku. Kita harus waspada. Kita berada di tangan-tangan orang yang jahat, terutama kakakmu, Mahesa. Hah, kenapa harus takut? Kak Mahesa itu murid Kama Sutra. Pasti bisa mengalahkan mereka. Apalagi punya pedang malaikat. Mereka memanggil Mak Lampir. Biarpun ada Mak Lampir, dengan pedang malaikat, Kak Mahesa akan bisa mengalahkan Mak Lampir. Jangan gegabah, Sawung. Ayahmu sendiri yang punya cemeti amarah Suli tidak pernah bisa mengalahkan Mak Lampir. Pendapat Bondan benar. Sudah mengeluarkan cemeti amal Rasuli, Mak Lampir pasti ketakutan, lalu kabur melarikan diri. Itu karena ayahmu tidak pernah bisa membunuh Mak Lampir, sehingga Mak Lampir punya kesempatan untuk lolos. Meskipun kakakmu itu murid Kama Sutra dan punya pedang malaikat, tapi dia masih bocah seperti kita. Belum saatnya menandingi tokoh besar seperti Mak Lampir. Jangan nekat, daripada celaka, mendingan cari selamat. Bagaimana caranya? Sawung mengalah. Mereka membawa Mahesa. Kakakmu ini harus diobati. Di sini mana ada toko obat? Aku ambil dari Puspita. Semoga aku diampuni karena sudah mengambilnya. Kisanak tunggu. Tiba-tiba ada yang memanggil. Saya lihat Kisanak ini sakit parah. Iya. Saya seorang tabib. Dia mengaku tabib. Tolong didudukan dulu. Kisanak ini... Iya, kakak saya. Oh. Kakakmu ini terkena racun yang jahat. Oh ya? Kalau kamu tabib,
Coba sebutkan, racun apa yang bersarang di dalam tubuh saudaraku ini? Racun dari mana? Racun Gangsa Teluk, milik Dewi Racun. Dia berkata benar. Saya tahu, ramuan-ramuan apa saja yang bisa menjadi penawarnya. Nama kamu siapa? Indrajit. Hah? Indrajit itu kan anaknya Rohana, raja jahat yang angkara murka. Bondan ingat cerita wayang. Tapi saya ini Indrajit yang baik. Buktinya saya tidak tega melihat orang yang sedang menderita sakit seperti ini. Lalu sekarang bagaimana? Kita cari rumah sewaan, supaya saya lebih mudah mengobati saudaramu ini. Bagaimana? Iya. Ayo. Jangan. Biar saya sendiri. Indrajit bersikap baik. Tapi tiba-tiba dia merebut pedang malaikat, kemudian melompat dengan cepatnya. Indrajit yang ganteng ini sesungguhnya adalah alih rupa dari Grandong. Gawat, Mahesa kini benar-benar di ujung tanduk. Tiba-tiba berkelebat sesosok tubuh dan langsung menghantam Indrajit, dan Mahesa lepas dari gendongannya. Melihat itu, Gandasuli tanggap dan cepat menangkap Mahesa. Penolong itu ternyata Dewi Racun. Pertarungan Dewi Racun dan Indrajit berlangsung dengan serunya. Mereka saling serang pukulan-pukulan maut jarak jauh. Tampak Mahesa tidak berdaya. Pedang malaikat. Ambil. Bondan melihat pedang malaikat tergeletak di atas rerumputan dan kemudian mengambilnya. Gandasuli akan membantu. Tahan. Kamu jaga Mahesa. Hebat juga pemuda itu. Ganteng lagi. Dia memuji kegantengan Indrajit. Dewi Racun terdesak. Tiba-tiba datang Kalagondang, langsung menghantam Indrajit. Kalagondang. Kau tidak akan kuat melawan si Grandong, Racun. Grandong? Pemuda itu kan jelmaannya si Grandong. Pantas, kesaktiannya luar biasa. Dewi Racun pun menyadari. Kalagondang mengeluarkan cermin saktinya, cermin Lobian, lalu diarahkan kepada Grandong. Lantas Indrajit atau Grandong ini dihantamnya sampai terjengkang. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.